kasih saya ucapkan kepada Ibu Pamuk saya yang sudah memberi kesempatan pada hari ini untuk mengambil alih kegiatan pembelajaran. Nah, sekali lagi saya sapa untuk anak sekalian. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar semua ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita berbaktian dulu, berdoa dan bernyanyi. Silahkan maju semua. Dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sebelum kita lanjut, Bapak mengecek kehadiran. Kalau namanya sudah hadir ya. Edward Suringo, Aduh kok. Reika Sislawan, Pak. Dasya Malau, Alfiano Silalandi, Aduh Pak. Krisnatan Manurung, Aduh Pak. Jet Purba, Aduh Pak. Bilkis Payung, Edward Hundangan, Aduh Pak. Elika Garunggi, Aduh Pak. Gibi Malau, Aduh Pak. Kanias Payung, Aduh Pak. Kelvin Malau, Masen Tagalog, Natalio Sijawat, Aduh Pak. Romalina Munte, Rahel Malau, Sahjanto Bisa, Tania Turba, Sergio Stangga, Wulandari Malau, Arga Turni. Oke, berarti kita semua hadir ya. Oke, sebelum kita lanjut, di sini Bapak menyampaikan kompetensi dasar, yaitu kemampuan yang harus dicapai sesudah kita membahas materi kita hari ini. Yang mana yang pertama itu mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu melakukan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor, dan indikatornya itu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya membuktikan perpindahan kalor secara konduksi maupun konveksi ataupun variasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Selanjutnya itu, dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara cepat. Selanjutnya, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas,
siswa mampu membuktikan perpindahan kalau secara kondisi secara mandiri. Oke, itulah kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, silahkan dibuka buku pakainya, halaman 68. Yang dimana hari ini kita masuk tema 6, panas dan perpindahannya. Yaitu subtema 2, perpindahan kalor di Sekitar kita. perpindahan kalor di sekitar kita. Perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran yang pertama. Nah, di sini ada gambar di halaman 68. Coba kita amati apa yang dilakukan di gambar tersebut. Apa? Itu sedang memasak. Ibu dan putrinya sedang memasak. Nah, di situ juga ada bacaannya terkait gambar, yang dimana itu berhubungan dengan materi kita hari ini terkait perpindahan kalor. Silahkan dulu satu orang membaca urutannya. Ya, hari ini oke, Arka, coba ulang baca. Yang kuat ya. Hari ini Siti libur. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu mengajar. Siti membantu ibu membuat kumis kampung sekolahnya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menggunakan api kompor. Tidak berapa lama ibu menambahkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan belum panas. Tak berapa lama Siti menunggu berembuk di dalam minyak goreng. Saat dipakai panas, bahwa minyak goreng panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sering terdengar suara dari dalam wajan ke dalam wajan. Ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas, aroma bumbu menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Iya, terima kasih. Nah, ini kan tadi kegiatannya Ibu dan Siti sedang memasak di dapur. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak, siapa yang pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan si Siti? Semua? Semua ya? Kalau Nathan enggak? Enggak? Oke, turunkan tangannya. Nah, sumber panas apakah yang ada pada gambar ini? Waktu memasak, sumber panas apakah yang ada yang digunakan Siti dalam memasak?
Sumber panas apa? Konduksi. Ya. Iya, sumber panas yang digunakan CCTV adalah menggunakan kompor gas. Yang panas duluan itu wazannya lalu mengalir ke benda yang ada di dalam wazan tersebut. Nah, sehingga terjadi yang namanya perpindahan kalor atau perpindahan panas. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke perpindahan panas atau kalor. Perpindahan panas atau kalor. Nah, dari gambar ini kita sudah bisa mengambil pengertian. Apa pengertian perpindahan panas atau kalor? Coba satu orang, siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Ayo. Perpindahan panas adalah, siapa? Kalian bisa? Gak bisa? Terus ya, panas berpindah dari, coba satu orang baca. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, inilah pengertian perpindahan panas. Coba dibaca sama-sama 1, 2, 3 ayat. Perpindahan yang dibawakan tulis. Perpindahan panas atau kalor adalah panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. iya, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ya. Nah, ada timbul pertanyaan. Bagaimana panas itu dapat berpindah? Bagaimana, pertanyaannya, bagaimana panas atau kalor dapat berpindah? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, buka halaman 69, yaitu bacaan perpindahan panas atau kalor di paragraf ketiga. Coba kita baca paragraf ketiga. Panas berpindah dari benda yang bersuhu ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konveksi, dan radiasi. Apa dapatkan? Yang pertama itu dengan cara, yang pertama itu dengan cara konduksi. Yang kedua konveksi. Yang ketiga radiasi. Oke. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu perpindahan panas secara konduksi.
Nah, pengertiannya ini adalah perpindahan panas melalui zat perantaranya. Perpindahan konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantaranya. Oke. Melalui zat perantaranya. Nah, di sini supaya kita lebih memahami, di buku paket ada penjelasan tentang perpindahan kalor secara konduksi di halaman 73. Silahkan Ibu, silahkan dibaca paragraf yang pertama. Halaman 73. Perpindahan telur secara konduksi. Perpindahan telur secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara antaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Silahkan dulu maju 4 orang. Maju 4 orang. 4. Supaya kita lebih memahami. Kan pengertiannya ini perpindahan panas melalui zat perantaranya. Nah, Bapak misalkan 4 siswa ini adalah sebagai zat perantaranya. Yang 4 orang ini adalah zat perantaranya. Dan Bapak misalkan buku ini adalah kalor atau zat panasnya, yang semula berada sama si piano. Dan ini dilakukan, dipindahkan secara estafet namanya. Coba dilakukan. Ini adalah zat panas atau kalor. 4 orang ini zat perantaranya. Nah, silakan dilihat, dipahami apa yang dilakukan. Nanti ada pertanyaan yang Bapak buat. Paham? Nah, silakan perhatikan. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat bahwa panasnya saja yang berpindah. Sedangkan zat perantaranya, bagaimana zat perantaranya? Bagaimana Anto? Tetap? Siapa lah di sini zat perantaranya? Siapa Anto? Yang 4 orang ini dimisalkan zat perantaranya. Dan buku ini adalah zat panas. Ya. Dari contoh ini bisa kalian pahami bagaimana itu perpindahan panas secara konduksi. Bisa? Bisa? Paham? Oke, kalau paham silahkan dulu. Biar kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, nah ini sudah ada bahan dan alatnya yang sudah kita siapkan. Kita menggunakan ini, apa namanya ini? Berisi air panas. Ini punya siapa ini? Oh, maju duluan toh. Maju toh. Maju. Coba. Oke, buka.
bukan termasuk juga ruang potensi. Nanti rusak kan? Bapak lagi mana? Oke. Tutup lagi, ya. Nah, sendoknya ada 2. Nanti Bapak buat berkelompok untuk menjawab pertanyaan dari contoh ini. Dari contoh yang akan kita gunakan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan setiap kelompok maju 1 orang perwakilan, 1 orang. Maju kau Alpiano, kita, Harga. Nah, nanti ada tugas sekian. Makanya Bapak minta perwakilan dari setiap kelompok biar nanti kalian menjelaskan, ini nanti menjelaskan sama teman-teman ini karena bahan kita sangat minim ya. Coba, ini samamu, ini samamu. Tunggu, nanti ada giliran nih. Kita tunggu 5 menit. Ayo diperhatikan. Ini adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Bagaimana? Udah ada rasa-rasa hangatnya? Sudah. Jadi nanti ada pertanyaan, misalnya nanti didiskusikan sama teman-teman ya kan? Iya. Oke, sini. Panas. Oke, silakan screen 2. Ini untuk si Alpiano, untuk 1. Nah, kenal. Dan apa yang kamu rasakan? Panas. Panasnya yang pertama berada di mana? Di air di dalam gelas. Nah kan tadi sendok ini kan nggak ada rasa panasnya. Setelah kita celupkan ke gelas yang berisi air panas, maka panasnya itu mengalir ke sendok yang kita pegang ini. Maka terjadilah perpindahan panas secara konduksi. Oke. Nah, nanti sekalian untuk perpindahan panas yang duanya nanti ada soal. Jadi langsung kita masuk ke perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan bagian zat perantaranya. Nah, di sini di konveksi ini zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya.
Dibuka bukunya halaman 80. Silakan dulu dibaca si Romalina. Yang kuat, nah yang kuat. Peristiwa perpindahan kalau secara konvensi terjadi pada dasar yang menerima kelas akan diubah dengan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas. Molekul zat yang ada di atasnya akan menjadikannya. Perpindahan secara konvensi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan sekelompok buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah mengikutannya, maka perpindahan kalau dengan secara konvensi akan menyatakan pernyataannya. Oke. Ya, perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan ketika kita sedang memindahkan tumpukan. Iya, ketika kita sedang memindahkan tumpukan buku, itulah yang dinamakan dengan perpindahan panas secara konveksi. Nah, silahkan kita coba. Si Gita, coba berdiri nak. Ya, berdiri, pegang bukunya. Nah, si Gita ini kita umpamakan sebagai zat perantaranya, dan bukunya zat apa ini? Zat panas atau kalau. Nah, zat panas ini mau berpindah ke meja si Leo. Nah, kan tadi perpindahan panas secara konveksi itu perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya. Nah, coba lakukan dulu contoh yang kita akan lakukan. Coba. Nah, perhatikan. Iya, kan ikut kan zat perantaranya ikut. Iya, ikut berpindah. Dan buku ini juga berpindah. Kan buku ini tadi kita misalkan sebagai zat panas atau kalau, dan sekitar zat. Dari eksperimen ini, contoh yang kita lakukan, apakah anak sudah memahami apa itu perpindahan panas secara konveksi? Sudah? Kalau belum paham bisa ditanyakan biar kita bahas kembali supaya lebih paham. Sudah paham semua? Sudah? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, di sini ada lagi sebuah contoh, sebuah eksperimen yang dimana eksperimen ini agak-agak beda, di mana kita akan menyelidiki perpindahan panas secara konveksi, yang dimana ada imbahannya, ada gelas berisi air, dan kemudian ke dalam gelas ini kita masukkan es batu. Wah, kulkas saja ini. Es batu, es lilin buatan si
Harga. Es lilin buatan si Andika. Buka dulu harga. Buka dulu yang satu lagi. Mana kontaknya? Perhatikan. Ini es batunya aku masukkan ke gelas ini. Ini nanti terkelompok juga. Makanya diperhatikan, diamati apa yang terjadi pada es batu. Perhatikan, ditulis-tulis di bukunya apa yang terjadi. Pakai gula ini juga. Nah, ini lagi beda warnanya, warna hitam. Diperhatikan. Apa yang terjadi? Nanti akan kita bahas. Ada nanti pertanyaan. Silakan jawati. Catat apa yang terjadi pada es batu. Ada tadi yang bening, ada tadi yang hitam. Diamati bagaimana tadi bentuk es batu sebelum dimasukkan ke gelas dan bagaimana bentuknya sesudah dimasukkan ke gelas. Oke? Yang selanjutnya itu es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Apa zat perantara pada percobaan ini? Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Di halaman 84. Oke, udah diamati es batunya kan? Sudah? Sudah. Berarti sudah bisa kita lanjut. Sudah? Udah? Nah, itulah contoh perpindahan panas secara konveksi. Oke, kita lanjut ke perpindahan panas secara radiasi. Mana dulu, Bapak? Mana spidolnya? Ini tuh. Perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran. Perpindahan panas dengan pancaran. Perpindahan panas dengan pancaran tanpa zat perantara. Apa contohnya ini? Ada matahari. Kedua ada api.
dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, di sini contoh yang Bapak ambil yaitu dari lilin. Nah, dari lilin. Inilah contoh dari perpindahan panas secara radiasi. Api, menggunakan api. Coba perwakilan kelompoknya maju. Taruh tangannya di atas, tapi jangan dekat kali, nanti jadi gunung. Oke, dirasakan apa yang terjadi. Sudah? Apa yang kamu rasakan? Merasakan panas. Yang semula tanganmu tadi dingin. Setelah kau menaruh ke atas api atau ke atas lilin yang berapi, maka kau merasakan panas. Kalian merasakan panas. Itulah yang namanya perpindahan panas secara radiasi. Oke, duduk. Silakan lagi dicoba 3 orang lagi. Biar nanti kalian percaya. Nanti kalian bilang sama panitia, enggak betul itu. Oke. 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 Nah, untuk contoh mataharinya, biar nanti kalian lagi percaya, silakan keluar semua ke lapangan. Kalian rasakan semua apa yang terjadi. Silakan keluar semua ke lapangan. Tadi kita merasakan apa yang dikatakan ruangan? Merasakan. Nah, setelah kita keluar ke lapangan, kita merasakan badan kita terasa panas. Itu adalah perpindahan panas secara radiasi yang contohnya itu dari sinar matahari. Maka itu perpindahan panas tidak melalui zat perantaranya. Asalnya itu menggunakan pancaran tanpa zat nah, itulah contoh dari perpindahan panas secara radiasi. Sampai sini mengerti semua? Mengerti? Nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab. Bisa? Bisa? Oke, silakan masuk ke ruangan, jangan ada yang lari. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke soal, di sini ada sebuah lagu yang Bapak ciptakan terkait materi kita hari ini. Kita pelajari sama-sama karena waktu juga belum tahu ini. Ini juga bisa disimpan di rumah. Ini
Coba dibaca sama-sama dulu. Panas dapat berpindah memakai 3 cara: konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konveksi merambat, radiasi memancar. Konveksi panasnya mengalir. Panasnya penggorengan itu contoh konduksi. Pancaran api unggun contohnya radiasi. Angin darat dan laut itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Panasnya setelah itu contoh konduksi. Pancaran matahari contohnya radiasi. Proses memasak air itu contoh konveksi. Menelas besi itu contoh konduksi. Oke, nah nadanya seperti ini. Panas dapat berpindah memakai 3 cara: konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar. Konveksi panasnya mengalir. Panasnya penggorengan itu contoh konduksi. Pancaran api unggun contohnya radiasi. Angin darat dan laut itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Oke. Panasnya seketika itu contoh konduksi. Pancaran matahari contohnya radiasi. Proses memasak air itu contoh konveksi. Menelas besi itu contoh konduksi. Bisa? Bisa. Ini kan lirik lagunya ini yang itu. Aku mau tamasya, itu liriknya. Tapi Bapak ganti ke materi kita. Paham? Sekali lagi. Panas dapat Berpindah memakai 3 cara: konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar. Konveksi panasnya mengalir. Panasnya penggorengan itu contoh konveksi. Pancaran api unggun contohnya radiasi. Angin darat dan laut itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Panasnya seketika itu contoh konduksi. Pancaran matahari contohnya radiasi. Proses memasak air itu contoh konveksi. Menelas besi itu contoh konduksi. Dengarkan Bapak sekalian. Panas dapat berpindah memakai 3 cara:
konduksi dan konveksi, dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar, konveksi panasnya mengalir. Oke, kita sama-sama 1, 2, 3 ya. Panas dapat berpindah memakai 3 cara, konduksi dan konveksi, dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar, konveksi panasnya mengalir. Panasnya penggorengan itu contoh konduksi. Pancaran api unggun contohnya radiasi. Angin darat dan laut itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Panasnya setrika itu contoh konveksi. Pancaran matahari contohnya radiasi. Proses memasak air itu contoh konveksi. Mengelas besi itu contoh konveksi. Bisa semua? Apa? Oke, sekali lagi berdiri semua, berdiri semua. Berdiri. Oke, panas dapat berpindah 1, 2, 3 ya. Panas dapat berpindah memakai 3 cara, konduksi dan konveksi, dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar, konveksi panasnya mengalir. Panasnya penggorengan itu contoh konduksi. Pancaran api unggun contohnya radiasi. Angin darat dan laut itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Panasnya setrika itu contoh konduksi. Pancaran matahari contohnya radiasi. Proses memasak air itu contoh konveksi. Mengelas besi itu contoh konduksi. Oke, silakan dulu. Ini teksnya ini disimpan, dibaca, dibawa ke rumah. Oke? Oke, nah sekarang kita masuk ke soal-soal. Terkait percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Soal yang pertama, yang kedua, yang ketiga di halaman 77. Di halaman 77. Oke? Silakan dikerjakan. Sama ya, halaman 77 aja dulu. Yang 3 soal. Halaman 77. Yang nomor 1, 2, 3. Coba dikerjakan. Kerjakan 5 menit. Oke. Kerjakan 5 menit.
kelompoknya. Diskusi sama teman kelompoknya tadi. Ini kan tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisa diskusi. Ya, silakan diskusi. Nanti membacakan jawabannya satu orang perwakilan dari kelompoknya.
Sudah siap? Belum? Sudah? Yuk pulang kita. Mau pergi pulang? Sudah? 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 Oke, silakan dari kelompok 2. Mari kelas orang bacakan hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Jawab, panas. Mengapa isu sendok yang kamu pegang terasa panas? Jawaban, karena energi panas kondisi yang menggunakan sendok lebih. 3. Termasuk peristiwa apa perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Jawaban, energi panas yang tidak baik karena merambat di seluruh bagian. Sudah? Oke, yuk. Kelompok 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan air hangat? Panas. Mengapa ujung sendok
Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Ya, ya. Apa yang kamu rasakan setelah mengambil siapkan yang sesuai dalam air? Jawab terasa panas. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena uap dari air panas. Memang seperti itu. Apakah perbedaan panas pada tujuan ini? Mengapa pada setiap penelitian kita tahu bahwa panas dari Oke, terima kasih. Silakan dulu. Dari penjelasan yang sudah kalian jelaskan di sini, Bapak bisa menyimpulkan bahwasannya semua anak-anak sudah memahami bagaimana perpindahan panas itu, baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, sebelum kita tutup. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita tutup, di sini kita akan menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang dimana materi kita itu perpindahan panas atau kalor. Nah, perpindahan panas atau kalor adalah perpindahan panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, panas dapat berpindah itu dengan 3 cara. Panas dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan cara konduksi. Yang kedua konveksi. Yang ketiga radiasi. Nah, itulah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita. Nah, di sini Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman anak-anak sekalian terkait materi kita. Nah, di sini saya akan bertanya kepada si Kania Sukayung. Coba jelaskan pengertian perpindahan panas secara radiasi. Pertanyaan: perpindahan panas secara radiasi. Akan berdiri. Pada perantaraan matahari, api, dan ya, perpindahan panas secara radiasi itu adalah perpindahan panas secara pancaran tanpa menggunakan zat perantaranya. Contohnya itu seperti matahari atau api atau pancaran api unggun. Nah, selanjutnya saya Bapak bertanya kepada si Tania. Coba sebutkan pengertian dari perpindahan panas secara konveksi. perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaraan. Oke, terima kasih. Selanjutnya sama si Arga. Coba jelaskan pengertian dari perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas dari zat perantaranya. Contoh sendok yang dimasukkan
Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk anak sekalian. Dalam kegiatan pembelajaran ini, Bapak menyimpulkan bahwasanya pada materi ini anak-anak sudah paham tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan waktu kepada ibu saya untuk memberikan arahan atau bimbingan terkait kegiatan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengaribuan yang telah menyampaikan materinya kepada siswa kita, di mana siswa kita sudah ataupun jadi mengetahui bagaimana itu panas atau perpindahannya. Sudah Bapak praktekkan tadi kepada siswa kita. Semoga siswa mempelajari itu semua ya. Nanti kalau ada lagi pertanyaan atau soal-soal sudah bisa dijawab. Oke, jadi buat Bapak Pengaribuan, semoga sukses. Sukses menjadi seorang pendidik yang berkualitas dan berkompeten. Jadi nanti semoga ilmu-ilmu yang Bapak berikan kepada siswa kita bisa ditingkatkan atau bisa dipahami dan bisa diajarkan di kehidupannya sehari-hari. Ya kan? Oke, mungkin demikian yang bisa sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, baiklah kita tutup pembelajaran kita. Silakan dua orang siswa maju ke depan untuk memimpin kebaktian kita untuk hari ini. Dua orang, Anto sama si Bulan. Bisa belajar dari Allah. Ya Tuhan, atas itu biasanya saya kami terbuat selama ini, hendak Kau hapuskan dari kita lebih dahulu dan jangan terlambat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Berbahagia kami Tuhan.